sehingga membuat teriakan Larry ini mungkin tidak terdengar oleh orang lain ya teman-teman, sehingga ia meninggal di celah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah hampir 1 bulan saya tidak upload video, dan sekarang akhirnya saya bisa upload video teman-teman. Alhamdulillah. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kasus penemuan mayat yang dimana mayat ini ditemukan setelah bertahun-tahun kematiannya teman-teman. Bahkan ada juga yang ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun kematiannya. Nah, penasaran teman-teman bagaimana sih kisah lengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara gampang sekali teman-teman. Hanya dengan cara klik subscribe dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Kalau mau like dan share juga silahkan teman-teman. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya teman-teman. Asalkan teman-teman tuh subscribe channel ini. Yuk nggak usah basa-basi nih. Yuk nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Penemuan mayat yang pertama ialah penemuan mayat Larry Eli Morillo Moncada ya teman-teman, di mana mayat Eli ini ditemukan setelah 10 tahun ia menghilang, tepatnya pada tahun 2009 ya teman-teman. Dan mayat Larry ini ditemukan di bekas supermarket di Iowa, Amerika Serikat ya teman-teman. Dan pada saat mayat ini ditemukan, para pekerja sedang memindahkan rak dan lemari pendingin di bekas supermarket tersebut. Dituturkan oleh Kapten Todd Wedum dari Kepolisian Council Bluff bahwa Larry ini dilaporkan hilang pada tahun 2009 oleh keluarganya teman-teman. Dimana sebelum ia menghilang, ia sempat marah dan kabur dari rumah. Pada saat itu Larry ini dilaporkan bertindak tidak rasional teman-teman, yang mungkin disebabkan oleh obat-obatan yang dia minum. Dalam upaya pencariannya, polisi menghubungi keluarga, lembaga penegak hukum lainnya, rumah-rumah tahanan setempat, dan bahkan Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat untuk mencari petunjuk soal keberadaannya. Diketahui bahwa Larry ini sempat dideportasi ke Honduras sebelum akhirnya kembali ke Amerika Serikat. Dan upaya pencarian pada saat itu tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Dan kabar tentang keberadaan Larry ini pun tidak berhasil didapat oleh otoritas setempat. Dengan temuan jasadnya setelah 10 tahun kematiannya, para penyidik meyakini bahwa Larry mendatangi supermarket tempat ia bekerja, kemudian ia naik ke atas lemari pendingin. Dikarenakan di atas lemari pendingin tersebut terdapat sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan merchandise. Wedum mengatakan bahwa para pegawai supermarket tersebut terkadang memanfaatkan ruangan tersebut untuk digunakan sebagai tempat beristirahat di luar jam kerja. Diduga kuat, sebut Wedum, Larry ini terjatuh ke dalam celah selebar 45 cm yang ada di antara dinding dan belakang lemari pendingin. Wah, kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya gemuk gitu kayaknya jatuh ke belakang, sesak, wah, ngeri. Dan Wedum menyebut Larry ini terjebak di celah selebar 45 cm tersebut ya teman-teman, dengan tanpa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dikarenakan suara kompresor dari lemari pendingin tersebut juga cukup keras, sehingga membuat teriakan Larry ini mungkin tidak terdengar oleh orang lain ya teman-teman, sehingga ia meninggal di celah tersebut. Hasil otopsi terhadap jenazah Larry ini pun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau luka-luka trauma, sehingga murni kematian Larry ini dinyatakan sebagai kecelakaan kerja. Jasad tersebut diidentifikasi sebagai Larry Eli Morillo Moncada dikarenakan dan para penyidik menggunakan DNA orang tua Larry untuk mengkonfirmasi identitasnya, dan pakaian yang menempel pada jasad tersebut dinyatakan cocok dengan pakaian yang digunakan Larry pada saat ia menghilang 10 tahun yang lalu. Penemuan mayat yang kedua ialah penemuan mayat wanita asal Rusia yang bernama Hedviga Golek, mana mayat Hedviga ini ditemukan setelah 42 tahun kematiannya teman-teman. Ngeri.
Hedvika ini sempat dinyatakan hilang, namun tak disangka ternyata Hedvika ini ditemukan di apartemennya sendiri dalam kondisi yang termumi, sudah meninggal ya teman-teman. Bayangin deh teman-teman, 42 tahun baru ditemukan. Ngeri nggak sih? Saat Hedvika Gole ini ditemukan oleh kepolisian Kroasia, tubuh Hedvika Gole ini terlihat masih duduk di kursi dengan televisi di depannya teman-teman. Dan secangkir teh juga terlihat di samping Hedvika Gole. Mungkin itu untuk menemani ia menonton TV ya teman-teman. Dan pada saat itu televisi itu ialah suatu barang yang sangat mewah ya teman-teman. Walaupun pada saat itu masih belum ada TV berwarna, masih hitam putih ya. Dan wanita kelahiran tahun 1924 ini diduga menghilang sejak tahun 1966. Para tetangga Hedvika ini mengatakan Hedvika ini tiba-tiba tidak terlihat pada saat itu. Dan beberapa orang mengira bahwa Hedvika ini berpindah tempat atau berpindah rumah dari ibu kota Kroasia ke tempat yang lain. Mayat Hedvika Gole ini ditemukan setelah kepolisian setempat mendapat laporan dari penghuni apartemen yang ingin memeriksa ruangan yang berukuran 13 meter persegi tersebut. Dikarenakan ruangan tersebut terkunci, akhirnya kepolisian pun mendobrak ruangan tersebut dan akhirnya pintunya pun terbuka. Dan pada saat itu pula mereka terkejut ketika melihat mayat Hedvika ini sedang duduk di atas kursi. Mereka pun tidak habis pikir ya teman-teman. Orang yang mereka sangka hilang ternyata berada di apartemennya sendiri. Nah, penemuan mayat yang ketiga atau yang terakhir ialah penemuan mayat sepasang suami istri yang ditemukan setelah 75 tahun menghilang ya teman-teman. Di mana mereka menghilang di pegunungan Alpen, Swiss. Jenazah pasangan suami istri yang hilang di pegunungan Alpen sejak 75 tahun yang lalu ditemukan terdampar di kawasan Gloucester di Swiss. Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 18 Juli 2017, jasad keduanya terdampar di Diablerets, selatan Swiss bersama ransel, botol, buku, dan jam tangan. Pemilik resort Sky Gloucester 3000, Bernard Senan, mengatakan bahwa kedua jasad itu ditemukan di St. Fleuron, sebuah Gloucester di ketinggian 2.600 meter oleh seorang karyawannya. Dan jasad tersebut merupakan seorang wanita dan pria yang memakai pakaian seragam seperti Perang Dunia Kedua katanya. Tes DNA akan dilakukan untuk mengkonfirmasi identitas mereka, tetapi ahli sepatu era 40-an Marilyn Dumoulin mengatakan dia percaya bahwa itu adalah mayat orang tuanya yang hilang sejak 15 Agustus 1942. Dan pada saat orang tuanya menghilang, misi pencarian dan penyelamatan pasangan suami istri itu dilaksanakan selama lebih dari 2 bulan. Dan setelah pencarian gagal, 7 anak mereka yaitu 5 pria dan 2 perempuan dikirim ke panti asuhan. Mereka mengatakan, kami selalu dan tidak pernah menyerah mencari mereka. Kami tahu kami tidak akan mampu memberikan pemakaman yang terbaik untuk mereka, kata Marceline yang berusia 4 tahun ketika orang tuanya menghilang. Cucu Marilyn mengatakan bahwa selain tes DNA, jam tangan dan ransel khususnya kakeknya yang dia buat sendiri dapat membantu mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Nah, itu dia teman-teman, mayat-mayat yang ditemukan setelah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun kematian ya teman-teman. Dan cukup ngeri juga ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini berkembang dengan cara subscribe. Gampang ya teman-teman, subscribe. Kalau nggak mau aktifin notifikasi loncengnya ya cukup subscribe aja teman-teman. Oke, yuk sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.